Halo sahabatku semua. Halo Pisces, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading. Energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti. Jadi karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Pisces. Tema kita hari ini adalah tentang karma dia yang pernah menyakiti hati kamu. Kita lihat kartunya di sini ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang karma. Apa itu karma? Karma itu adalah hasil. Jadi kadang-kadang kita itu selalu berpikir bahwa karma itu adalah hal yang mengerikan. Karma itu seperti kutukan, padahal sebenarnya tidak. Karma itu adalah hasil dari perbuatan kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik. Tapi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan karma yang tidak baik. Makanya disarankan berpikirlah yang baik-baik dan yang positif aja, karena bisa jadi apa yang kita rasakan, kesakitan, penderitaan yang kita alami saat ini adalah buah karma dari hasil perbuatan kita yang sudah berlalu. Entah itu disengaja atau tidak disengaja. Jadi di sini aku melihat beberapa di antara kalian sudah ada ya yang tersadar, terbangun atau bangkit lagi, mendapat pencerahan, lebih ke arah melakukan ibadah atau doa, pengharapan tentang sebuah perubahan dalam hidup kalian. Kemudian di sini ada tentang sebuah gangguan dalam artian kalian tahu menjaga diri dari gangguan-gangguan yang tidak baik dari seseorang. Katakanlah mungkin di sini ada situasi yang hubungannya putus nyambung. Kali ini mungkin biasanya kalian selalu menerima dia lagi. Ketika dia minta balikan lagi, minta baikan lagi, kalian tetap menerima. Terbuai lagi. Tapi kali ini kalian tahu caranya membuat suatu batasan dalam diri kalian untuk tidak menerima gangguan lagi dari seseorang tersebut. Beberapa di antara kalian masih ada aja yang cemas. Masih ada yang diharapkan dengan situasi galau, susah tidur. Beberapa juga ada yang sudah bertumbuh, melakukan sebuah move on. Bagaimana kalian harus bersikap lebih dewasa. Kalian tahu mana yang harus kalian tinggalkan, mana yang harus kalian pertahankan. Kalian tahu caranya keluar dari situasi toksik dalam hubungan ini. Ada pendewasaan. Beberapa ada yang situasinya masih sedih. Mungkin yang masih baru-baru ya. Masih ada kesedihan yang kalian simpan dalam hati kalian terhadap seseorang tersebut. Energi dalam diri mereka aku lihat seperti sedang memulai suatu kehidupan baru atau baru mau menembak orang gitu ya. Kalau yang sudah berpisah jauh ada juga yang keinginannya kembali lagi kepada kalian. Mungkin nyesel pernah meninggalkan kalian. Memang sudah berlalu hubungannya dari kalian. Dia meninggalkan kalian, mengghosting kalian. Tapi di sini energi beberapa dari mereka itu mencoba
atau sedang berusaha untuk bertransformasi, melakukan suatu perubahan dalam kehidupan mereka. Mungkin di suatu tempat tidak nyaman atau tidak terlihat ada potensi yang bagus. Ada keinginan yang kuat untuk menghubungi kalian di sini. Ada penyesalan. Ada energi di mana dia itu masih mengingat kalian, ingin minta maaf, sedang mencari cara, mencari akal, bagaimana bisa terkoneksi lagi, atau mencari strategi tentang kehidupan mereka saat ini. Dia sedang bekerja keras, berusaha untuk membenahi keuangannya. Di sini ada energi masih galau. Ada sesuatu yang harus mereka putuskan. Tapi mereka belum tahu harus memutuskan seperti apa. Ada kecemasan, ada kebimbangan dalam diri mereka. Di sini terlihat ada kisah ya yang unik sepertinya dalam kehidupan Pisces terhadap seseorang di sini. Aku lihat ada kenyamanan yang kamu rasakan ketika kamu bersama dia. Tapi hubungannya itu tidak berjalan, tidak berkembang. Dan kamu sudah banyak menanyakan ini, hubungan ini mau dibawa kemana? Dan dia selalu aja menjawab, kita jalani aja dulu. Gak ada kejelasan. Beberapa sudah menginginkan hubungan ini bisa sampai ke komitmen yang lebih serius. Ada juga beberapa yang sudah sampai ke tahap itu, tapi ternyata gagal. Ada yang udah sampai mau menikah, tapi dibatalin. Karena belum yakin sama keinginannya tersebut. Jadi main tinggal aja gitu, main batalin aja. Di sini ada yang lagi nyaman-nyamannya, lagi stabil-stabilnya, tiba-tiba ada berita besar. Karena ternyata dia punya dua pilihan di sini. Itu membuat kamu jadi kacau, kecewa, nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kamu berpikir bagaimana bisa menstabilkan diri kamu. Beberapa di antara kalian memang energinya ada ya Pisces yang banyak meninggalkan. Karena kamu tahu, kamu nggak mau berada dalam situasi toksik. Kamu mencoba mencari kestabilan diri kamu. Meningkatkan spiritual dalam diri kamu. Kamu menatap ulang lagi ke belakang, review lagi. Kenapa bisa sampai begini? Kenapa bisa sampai begitu? Banyak pertanyaan yang berputar-putar di kepala kamu. Karena aku lihat ada sesuatu yang tidak disangka-sangka kamu dengar dari dia. Ada beberapa yang tidak didengar, tapi langsung pergi aja gitu ya. Itu yang membuat kamu kecewa di sini. Ada rasa malu, penyesalan, bahkan kekecewaan. Di sini tentang mau lari kemanapun sepertinya hati kalian itu masih terbelit. Ada orang-orang atau ada pasangan-pasangan yang tidak bisa bersatu secara fisik, tapi mereka bisa bersatu secara spiritual. Makanya kadang-kadang susah lepas. Udah jauh kemanapun, ketemu lagi, keinget lagi. Masih ada energi spiritual dalam diri kalian. Makanya beberapa di antara kalian susah move on. Masih ada yang terkenang, terbayang-bayang dia. Padahal dia udah nyakitin hati kamu, mencurangin kamu. Kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, ibarat kamu menanam jarum atau duri dalam diri kamu sendiri. Nyaman, tapi sakit. Beberapa memang posisinya pasangan, ada juga yang aku lihat berencana menikah. Semua udah siap-siap, tiba-tiba batal. Ada perbedaan usia, perbedaan status, dan juga perbedaan status sosial. Itu yang menyebabkan terjadinya penghalang antara hubungan kalian, tidak bertemu titik tengah. Di sini ada hubungan yang putus nyambung. Sudah ribut seperti apapun, masih bolak-balik. Masih bolak-balik, bahkan sekarang ada yang lagi jeda, tapi ntar lagi balikan lagi. Karena ya memang susah lepas. Konflik batin terjadi dalam diri kamu. Beberapa di sini memang ada yang ingin melepaskan dia, move on. Tapi ada beberapa yang masih berharap untuk memperbaiki hubungan ini ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Kamu masih menunggu atau masih ingin menawarkan perubahan dalam hubungan ini. Energi kamu secara keseluruhan ada kekecewaan, merasa tertusuk, dikhianati, dibohongi, dicurangi.
Ini yang terjadi, luka batin. Di sini beberapa memang ditinggalkan, di ghosting. Beberapa LDR juga. Ada yang diputusin, ada yang tiba-tiba langsung diblokir. Tidak ada kontak lagi sama sekali. Ada orang lain di belakang kamu, atau beberapa memang punya pasangan, atau kamu memang sadar antara kamu dan punya pasangan, dia pun punya pasangan. Atau kedua-duanya punya pasangan. Tahu bahwa hubungan ini susah untuk bersatu. Tapi perlu kamu ketahui, ternyata di belakang kamu ada masih main mata sama orang lain. Ada yang ketangkap basah, dia lagi jalan sama seseorang. Ada yang ketahuan dia melakukan kebohongan tersebut. Makanya terjadi pertengkaran antara kamu sama dia. Ada yang terang-terangan jujur. Begitu kamu tanya, begitu kamu curigai, dia terang-terangan, iya, aku punya orang lain di sana, kamu mau apa gitu. Mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang suka tebar pesona, gampang dan mudah jatuh hati. Begitu lihat orang baru, ada juga yang senang memacu adrenalin. Dengan cara seperti itu, naksir sana, naksir sini, chatting sana, chatting sini. Ketika dia nggak bersama kamu, dia bersama yang lain. Di sini kamu mencoba menyamankan situasi hati kamu, mencoba menerima kenyataan, tapi kadang-kadang dianya makin berulah. Ketika kamu mempertanyakan dia akan pintar adu argumen, supaya kesalahan jatuh kepada kamu. Dianggap kamu mencari masalah, mengada-ngada. Judulnya, kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, pintar bersilat lidah. Jadi di sini, saat ini, mereka sendiri pun sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak baik. Ada kehampaan, ada kesunyian. Mungkin mereka juga ditinggalkan oleh pasangannya. Terjadi sesuatu. Ada yang sudah berakhir dalam hubungan dia ya dengan yang satunya. Atau ada yang berakhir tentang pekerjaannya. Jadi mengakhiri sesuatu, entah itu tentang karir, pekerjaan, atau keuangan. Beberapa di antara mereka ada hubungan yang hancur, berantakan. Mungkin, ya kalaupun seperti itu, dia juga ketahuan dengan pasangannya. Mungkin setelah dia sama kamu, masih ada orang lain lagi. Karena memang ada jiwa tebar pesona di sini. Di sini dia pura-pura bahagia di depan teman, di depan lingkungan. Padahal dalam hatinya itu lagi sedih, lagi sendirian, berantakan, ingin berteriak gitu. Ada perasaan yang hancur dalam diri mereka, ada kepalsuan, menutupi masalah yang mereka hadapi di depan orang banyak. Mereka banyak membuang waktu sia-sia, melakukan hal ini gagal, melakukan hal itu gagal, ngulang lagi dari nol. Buat ini gagal, buat itu, ulang lagi. Modal habis. Karena konsekuensi dalam diri mereka tidak stabil, apa-apa mau, atau beberapa memang ada yang sampai melakukan hal tersebut gara-gara mungkin diporotin sama orang lain di luar sana. Perasaan nggak tentu arah. Ada kecemasan yang besar dalam diri mereka, ketidaktenangan dalam jiwa dan batin mereka saat ini. Mungkin itulah karma mereka. Baiklah teman-teman, itulah readingan aku hari ini. Semoga teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Dadah.